Saudara-saudara di dalam Tuhan, saya menyapa kepada semua keluarga besar GPI PPL, baik yang ada di Bandung ataupun yang ada di Cirebon. Ya, selain kita sebagai jemaat, sebagai bangsa, kita menghadapi wabah corona yang begitu mengganas, tapi kita sebagai warga masyarakat di Jawa Barat, Bandung, Cirebon, kita juga menghadapi pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini sesuatu yang bersifat dengan PSBB. Ya, bagaimanakah sikap kita selama kita mengalami PSBB tahap pertama, kemudian disambung tahap kedua, dan sekarang memasuki tahap ketiga? Ya, mungkin beberapa orang ada sedikit keluhan, mungkin beberapa orang ada yang bersungut-sungut, tetapi dalam kesempatan hari ini, mari kita belajar bahwa kita harus belajar mengucap syukur di dalam segala hal, termasuk pada waktu kita sebagai orang percaya harus menikmati PSBB. Ini sebuah ketaatan kita kepada pemerintah. Nah, oleh karena itu nanti topik yang akan saya sampaikan kali ini, temanya adalah Obed-Edom dan PSBB. Nah, sebelumnya izinkan saya membacakan firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, agar supaya kita sebagai warga masyarakat Jawa Barat pada umumnya bisa memanage PSBB yang sedang diterapkan, mari kita belajar dari Obed-Edom pada waktu dia juga mengalami pergumulan yang mirip dengan kita, yaitu PSBB. Nah, kalau kita di PSBB oleh karena merebaknya virus corona, tetapi kalau Obed-Edom di PSBB oleh karena dia dititipi sama seorang raja bernama Raja Daud, yaitu dititipi tabut Tuhan di rumahnya. Sehingga membuat Obed-Edom tidak bisa kemana-mana, dia tidak bisa berkutik, dan dia harus tinggal di rumah selama 3 bulan. Dan ternyata sesuatu terjadi yang luar biasa, justru sejak tabut Tuhan itu ada di rumah Obed-Edom, yang membuat dia tidak bisa kemana-mana, keluarga ini diberkati. Nah, oleh karena itu mari kita belajar dari Obed-Edom betapa kalau kita bisa menerima dengan ucapan syukur PSBB ini, maka justru ini akan mendatangkan berkat untuk kita. Bukan berarti masalah tidak timbul. Masalah timbul gara-gara kita harus PSBB. Yang pertama, apa yang dilakukan Obed-Edom? Yaitu dia menerima kehadiran Tuhan dalam rumahnya. Bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitar Israel sudah paham bahwa tabut Tuhan itu identik dengan kehadiran Tuhan itu sendiri. Ya, dan Obed-Edom menerima kehadiran Tuhan dalam rumahnya. Makanya dalam ayat 10 tadi itu kan, Daud menyimpan dan membawa ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan sejak di rumahnya dia mendapatkan titipan tabut Tuhan, maka dia harus berbuat sedemikian rupa, dan dia tidak bisa jalan kemana-mana selain memperhatikan tabut Tuhan itu. Ya, ini bukan sesuatu mudah, Ibu Bapak. Kenapa? Karena kehadiran tabut Tuhan belum tentu dan tidak serta-merta memberkati kita. Perhatikanlah bahwa pada waktu tabut Tuhan berada di Filistin, pada waktu tabut Tuhan dirampas orang Filistin, justru di tempat di mana tabut Tuhan itu ada, maka orang di sekitarnya mengalami celaka. Itu sebabnya pada waktu orang Filistin tahu bahwa tabut Tuhan ada, mereka mengalami ketakutan dan mereka satu dengan Allah bercakap-cakap, celakalah kita, siapa akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini. Artinya begini, bahwa kehadiran Tuhan bagi seorang pendosa itu akan menghakimi, tapi kehadiran Tuhan bagi orang yang hidup dalam Tuhan itu akan bersifat memberkati. Jadi harusnya dalam kondisi PSBB ini kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih karena
dengan PSBB ini kami satu keluarga bisa ibadah bersama. Pembacaan Alkitab kami tidak buru-buru seperti zaman dulu yang sibuk dengan pekerjaan. Ya, memuji Tuhan bisa jauh lebih khusyuk, lebih santai karena waktunya tidak dikejar oleh kesibukan. Ya, ini tidak mudah, tetapi mari belajar dari Obed-Edom bahwa Obed-Edom menerima kehadiran Tuhan. Selama beberapa waktu kita sedang di rumah ini, maka Tuhan izinkan hadir di dalam rumah kita. Ya, bagian kedua yang dilakukan oleh Obed-Edom sehingga dia diberkati Tuhan selama 3 bulan tabut Tuhan ada di dalam rumahnya adalah Obed-Edom menahan diri selama 3 bulan. Mungkin menahan diri selama 3 bulan ini agak identik dengan apa yang kita sedang lakukan. Sebab kita sebagai warga negara Indonesia yang domisili di daerah Bandung dan sekitarnya dan Cirebon, kita mulai menahan diri sejak bulan Maret, April, Mei, sudah 3 bulan. Nah, perhatikanlah apa yang dikatakan dalam pasal 6 ayat 11 tadi. 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Jadi bagi ibu bapak yang mungkin sebagai seorang pelaku bisnis, saudara-saudara yang mungkin usahanya di lapangan, ini sesuatu yang tidak mudah untuk menahan diri selama 3 bulan lebih banyak di rumah. Ini tidak mudah. Akan tetapi kalau ini diizinkan Tuhan, berarti Tuhan punya sesuatu yang khusus yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ya, apa yang kita lakukan selama 3 bulan ada di rumah? Satu di antaranya, kita bisa ibadah bersama satu keluarga. Kita bisa memuji Tuhan lebih intens. Kita tidak diburu-buru oleh waktu, tidak dikejar-kejar waktu memuji Tuhan, waktu baca firman Tuhan, doa bareng, sharing dengan suami, istri, anak, orang tua, cucu, menantu misalnya. Ya, perhatikanlah apa yang Tuhan cantumkan pesannya dalam Mazmur pasal 22 ayat 4. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi selama 3 bulan kita memiliki banyak waktu untuk memuji Tuhan di rumah. Sedemikian rupa, jauh lebih rileks, lebih santai, tidak dikejar waktu tanpa ada PSBB. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain untuk kita mensyukuri PSBB yang Tuhan sedang izinkan di tengah-tengah kota kita. Ya. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Obed-Edom sehingga seisi rumahnya diberkati? Diungkapkan dalam ayat 12 tadi. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Dari ayat ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa Obed-Edom menyatukan seisi rumahnya untuk menerima menyambut tabut Tuhan, menerima menyambut kehadiran Tuhan di rumahnya. Dia mengerahkan semuanya, seisi rumah. Bukan hanya Obed-Edom, bukan hanya istri, bukan hanya anak, tapi semua yang ada di rumahnya menyatu untuk menerima dan menyambut tabut Allah itu. Perhatikanlah apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi selama ini mungkin suami istri, orang tua dengan anak sulit untuk membagi waktu kebersamaan untuk ibadah bersama, doa bersama. Tapi lewat PSBB ini kita punya waktu. Dan perhatikanlah, kalau suami istri, orang tua, anak berkumpul dalam nama Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, maka segala hal bisa terjadi. Mukjizat bisa terjadi. Yang sakit bisa menjadi sembuh. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, itu sebabnya kita kembali mau belajar dari Obed-Edom ini tadi, bahwa yang dilakukan Obed-Edom dengan pembatasan sosial yang disebabkan karena raja menitipkan tabut Allah, mirip dengan kita yang hari-hari ini harus menerima PSBB oleh karena virus corona. Tetapi kalau Obed-Edom menerima PSBB karena mendapatkan titipan seorang raja nitip tabut Allah. Yang dilakukan oleh Obed-Edom adalah satu, menerima kehadiran Tuhan. Ya. Sebab tidak semua orang bisa menerima kehadiran Tuhan. Orang Filistin yang menerima kehadiran Tuhan malah celaka hidupnya. Yang kedua yang dilakukan oleh Obed-Edom adalah menahan diri selama 3 bulan. Dia tidak melakukan hal-hal yang sebagaimana biasa dia lakukan. Dia menjaga sedemikian rupa supaya tabut Allah itu tetap tinggal di rumahnya
dan dia tidak mendapat celaka seperti orang-orang Filistin. Dan yang ketiga, menyatukan seisi rumah, menyambut kehadiran sehingga seisi rumahnya diberkati. Nah, mari kita belajar dari Obed-Edom ini, dan kiranya apa yang saya sampaikan ini akan menjadi inspirasi bagi kita, dan terus kita renungkan supaya Roh Kudus bicara sesuatu yang khusus dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur karena firman Tuhan dari kitab Samuel yang membicarakan tentang Obed-Edom yang menerima tabut Tuhan selama 3 bulan, bagaikan kami yang hari-hari ini sedang menghadapi PSBB dan harus ada di rumah 3 bulan, tetapi tidak menyiksa kami, tetapi justru memberkati kami. Biarlah umat-Mu belajar dari apa yang dilakukan Obed-Edom, yaitu menerima kehadiran Tuhan, menahan diri selama 3 bulan, dan menyatukan seisi rumahnya. Ini akan menjadi kekuatan bagi kami, baik jemaat yang ada di Bandung ataupun jemaat yang ada di Cirebon. Semua ibu bapak dan saudaraku diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin.